Podcast ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir penulisan hubungan masyarakat, program studi ilmu komunikasi, Universitas Pembangunan Jaya. Konsep dan konten terkait merek di dalamnya bukan resmi dari merek yang disebutkan. Hal ini untuk kebutuhan pembelajaran semata. Halo guys, kembali lagi bersama dengan kami di Topcast di balik toko. Dengan aku Jenis dan aku Fayat. Nah, jadi di episode kali ini adalah episode perdana dari Topcast by Tokopedia yang akan tayang pada setiap hari Sabtu pukul 11 pagi di kanal YouTube dan Spotify Tokopedia. Wah, seru banget ya Fayat. Pasti banget. Di dalam podcast hari ini kita akan ngobrol banyak tentang seller-seller di Tokopedia. Kita akan mengambil banyak program dari kampanye Tokopedia yang mungkin kita akan gali lebih dalam ya. Mulai dari persiapannya, programnya seperti apa, perjalanannya, sampai insight baru yang bisa kita ambil. Betul banget sih. Nah, dan di episode perdana ini kita akan kedatangan tamu spesial. Wow, dan juga tentu saja tamu spesial ini sangat bersangkutan dengan topik yang akan kita omongin. Dan udah pasti topiknya ini gak asing lagi deh di telinga kita semua. Oh iya? Kalau misalnya topiknya udah gak asing di kita semua, berarti gak asing juga di aku nih Fayat. Kira-kira topiknya tentang apa? Pasti. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang UMKM di Indonesia. Wow, UMKM? Betul. Seru banget. Berarti kalau UMKM ini udah cukup relate sih harusnya ya. Yes, betul. Karena Fayat tahu gak sih kalau ternyata UMKM tuh lagi meningkat banget di Indonesia. Apalagi sekarang cukup banyak generasi muda yang mulai terlibat di dalam UMKM. Wah, itu bener banget sih. Emang udah banyak banget usaha-usaha kecil menengah yang emang bahkan dimiliki sama temen-temenku juga. Oh iya? Iya. Wah, menarik banget. Kalau begitu langsung saja nih Fayat. Kita mau mengundang sosok seperti apa di dalam podcast hari ini? Baik, jadi tamu spesial yang akan kita undang kali ini adalah campaign manager dari kampanye Beli Lokal Tokopedia nih Jen. Wow, kalau begitu seharusnya sudah cukup relate dengan Tokopedia. Langsung saja ya Fayat, kita undang betul. Mas Denis. Halo Mas Denis. Halo, apa kabar Mas Denis? Baik kabar saya. Kalau Mbak sama Mbaknya gimana nih kabarnya hari ini? Kita juga baik-baik aja Mas. Betul. Cuma emang jemuran saya basah kayaknya. Oh, kenapa tuh Fayat? Lagi musim hujan. Oh begini. iya. Ngomong-ngomong musim hujan gimana Mas Denis dalam perjalanan, aman? Aduh, nggak aman banget sih. Tadi saya sempat kejebak macet ya di daerah Bintaro sama Kemang. Itu emang macetnya begitu ya kalau di situ? Oh iya, memang kebetulan daerah-daerah itu paling rawan macet. Betul banget. Terutama apalagi Kemang sih ya, musim hujan. Kemang ya tahulah Kemang kalau lagi hujan kalau kayak gimana. Bener, tapi fun fact-nya kalau misalnya emang lagi kosong, itu kosong banget jalanannya Mas Denis. Betul. Makanya menurut saya itu agak nyebelin gitu. Apalagi ini kan saya buru-buru ya. Iya. Tapi yaudahlah, saya udah nyampe sini dengan aman, Betul. dan tentram. Gak apa-apa, aman. It's okay. Ya, kalau gitu langsung aja nih Fayat. Kayaknya Mas Denis udah kelihatan siap ya dengan obrolan kita hari ini. Benar. Jadi aku sama Jenis tuh dengar kalau Tokopedia ini lagi bikin campaign yang baru lagi nih Mas. Tapi katanya sih campaign yang kali ini lebih mengajak kerjasama dan memberdayakan UMKM Mas. Benar, jadi kita dari pihak Tokopedia tuh sedang mengaktifasi campaign lagi yang dikepalai oleh Tokopedia sendiri, namanya kampanye Beli Lokal. Seperti yang Mas sama Mbaknya bilang tadi, di kampanye ini memang kita mengajak kerjasama para UMKM di Indonesia. Itu. Wah, keren banget sih ya berarti. Keren banget memang. Kalau boleh tahu kenapa sih Mas Tokopedia ini membuat kampanye dengan fokus pada UMKM di Indonesia? Alasan utama kami ya jelas karena UMKM Indonesia itu bisa dibilang sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, yang dimana berarti dia itu menyumbangkan PDB yang cukup besar bagi negara kita. Selain itu, digitalisasi itu juga cukup penting nih buat UMKM di Indonesia. Wah, untuk bagian yang digitalisasi bagi UMKM itu pentingnya tuh kenapa tuh Mas? Biar para penonton Topcast hari ini juga bisa tahu nih seberapa penting sih digitalisasi untuk UMKM di Indonesia. Karena dengan digitalisasi di UMKM lokal itu dia bisa
bikin si UMKM ini lebih terhubung gitu sama pembeli-pembeli yang nggak ada di pulau tertentu, misalnya UMKM-nya di Pulau Jawa, dan itu bisa terhubung nih sama di Pulau Sulawesi dan sebagainya. Selain itu, UMKM-nya ini berkat digitalisasi juga bisa lebih tahan banting atau resilient istilahnya. Misalnya pas COVID kemarin itu ada 80% UMKM Indonesia itu bisa bertahan berkat digitalisasi. Selain itu, perkembangan ekonomi digital itu juga menyumbang sekitar 130 miliar US dollar gitu buat ekonomi Indonesia. Wah. Sumbangsihnya Itu besar. 130 miliar US dollar. Besar banget ya Besar Fayat ya. banget ya. Itu kayaknya aku kalau udah punya uang segitu aku cuma mau di rumah nyantai. Bersantai. Terus ya udah itu juga sampai aku 7 turunan kayak belum habis juga. Dan masih aman sepertinya ya Mas Betul. Denis ya. Tapi Mas Denis dan Fayat, aku sebenarnya agak tertarik juga ya sama tadi perkataannya Mas Denis yang nge-highlight bahwa ternyata UMKM ini jadi tulang punggung perekonomian kayak gitu kan. Betul, emang tulang punggung perekonomian sih. Soalnya kalau tulang punggung keluarga saya. Betul, kamu tahu banget. Aku tuh sebenarnya sedikit terdistract gitu ya. Oke. Ini tadi perekonomian atau keluarga gitu, Fayat. Karena aku ingetnya tulang punggung keluarga karena aku kebetulan tulang punggung keluarga ya. Waduh, kamu sandwich generation ya. Oke nih Mas Denis terkait tadi karena emang aku sempat baca juga nih Fayat di mana ya, di kadin.id kalau nggak salah. Oke. Nah di kadin.id itu aku sempat baca kalau ternyata UMKM ini tuh jadi struktur ekonomi yang paling dominan kayak gitu. Wah, bener-bener. Itu juga aku sempat baca dan itu tuh yang kemarin kamu sempat share ke aku kan ya. Iya sebenarnya iya. Ya, dan pas kemarin aku baca sih aku juga ngelihat di bawah-bawahnya tuh juga ada persebarannya banyak banget. Betul banget. Dan ngomongin persebaran, aku tuh sempat keinget kalau ternyata persebarannya itu cukup banyak. Misalnya kayak tadi di bidang eceran, terus habis itu juga di reparasi ya, di reparasi. Terus habis itu ada juga di bagian F&B nih Mas Denias. Tapi fun fact-nya ternyata yang paling besar itu justru di bagian eceran karena angkanya tuh hampir 14,5 juta kalau nggak salah. Nah itu menurut Mas Denis gimana tuh Mas? Nah, menurut saya ya pas banget nih Tokopedia lagi bikin kampanye beli lokal. Nah, kita bisa mensupport itu. Nah, dengan cara mewadahi dan memberi fasilitas gitu kepada pegiat-pegiat UMKM untuk bisa mengembangkan bisnis mereka dan juga bisa menyerap tenaga kerja baru. Intinya gitu sih. Wah, menarik. Tuh. Nah, berarti emang bisa berguna banget gitu loh Jen buat banyak orang si campaign beli lokal ini. Iya benar banget, aku setuju. Dan kalau boleh tahu nih Mas Denis ngomongin tentang campaign beli lokal, sebenarnya nanti kegiatan dari campaign itu akan bentuknya seperti apa sih Mas Denis? Nanti kita tuh bakal nyediain katalog gitu, katalog produk-produk lokal di homepage Tokopedia. Nah misalnya gini, nanti si masnya lagi pengen beli sepatu baru lokal atau si mbaknya pengen nyari parfum terbaru yang lokal. Nah itu kelihatan gitu kepajang di homepage bagian kampanye beli lokalnya. Jadi bisa langsung kelihatan gitu Wow, sih. menarik ya Fayat ya. Wah, menarik sekali sih. Jadinya kita nggak perlu tuh kayak nyari-nyari dulu kayak Iya. top 10 parfum lokal bla bla bla, karena di Tokopedia di homepage-nya udah ada langsung tombol menuju beli lokal itu ya Mas. Bener. Oke, kalau tadi kita udah bahas tentang data-data, sekarang kita mungkin bakal nanya lebih ke dampaknya kali ya. Karena kan pasti segala hal itu ada dampaknya, apalagi campaign nih, campaign beli lokal, pasti ada dampaknya nggak sih Jen? Bener banget, sesimpel kayak kita makan dampaknya apa Mas Denis? Jadi kenyang. Oh iya betul, dampaknya pasti kenyang. Jadi langsung aja nih kita mau tanya, kira-kira dampak dari campaign beli lokal ini sebenarnya apa Mas Denis? Cukup menarik ya pertanyaannya kalau menurut saya. Oh kenapa menarik ya Mas? Oke, jadi intinya sih dampak dari kampanye beli lokal itu bisa dua arah gitu. Pertama buat si UMKM-nya, yang punya UMKM-nya, yang kedua buat pembelinya juga. Oke. Nah, kalau yang pemilik UMKM-nya jelas dia jadi lebih dapat exposure gitu. Jadi lebih gampang diketahuin sama pembeli-pembelinya. Oh, jadi mereka tuh jadi lebih terekspos dengan pembeli yang bahkan mungkin tinggalnya di luar pulau atau di luar daerah mereka gitu ya. Kayak misalkan aku jualan di Tokopedia and I'm part of beli lokal. Berarti jadinya nanti teman-temanku yang dari Sumatera, dari Pulau Sulawesi, mereka semua bisa melihat dari si
beli lokalnya itu ya Mas. That's right. Jadi misalnya kayak Mas bilang tadi ada UMKM batik nih di Jawa Barat. Nah pembelinya tuh nggak cuma di Jawa Barat doang, gara-gara digitalisasi. Ntar bisa pembelinya dari Sulawesi Utara, mungkin Sumatera Utara atau Palembang, kayak gitu sih intinya. Oke, tapi kan kalau itu kita tadi ngebahas tentang UMKM lokalnya ya, maksudnya benefit untuk mereka. Tapi kalau misalnya kita talking about benefit untuk si pembelinya, kira-kira apa Mas? Oke, kalau untuk pembelinya ini jadi lebih mudah gitu untuk mencari produk UMKM lokal yang ada di Tokopedia. Kenapa? Karena iya kita sih. kan nyediain di homepage itu ada katalog khususnya. Jadi tinggal si calon pembelinya tinggal ngebrowse aja tuh. Oh, saya pengen beli parfum, saya pengen beli kaos, ada semua di situ. Oke. Oke, teman-teman yang ada di rumah, Fayat dan juga Mas Dennis ngomong-ngomong tentang campaign ya, campaign beli lokal. Pasti akan ada syarat-syarat tertentu ya nggak sih Mas? Pasti ada dong syarat-syarat. Nah, kalau misalnya untuk campaign beli lokal sendiri, sebenarnya syaratnya tuh apa nih Mas? Karena siapa tahu ternyata teman-teman yang di rumah atau mungkin Fayat dan juga Jenis ini mau ikutan nih sama campaign beli lokalnya. Untungnya syaratnya nggak cukup ribet sih ya, jadi Oh, apa tuh? gampang gitu untuk diikutin. Yang pertama-tama dan yang paling penting itu si toko atau merchantnya harus harus jualan produk-produk lokal Indonesia. Jadi nggak boleh produk-produk yang internasional. Jadi semua harus serba lokal. Intinya sih gitu. Oh iya sih, karena kalau misalnya internasional agak melenceng dari campaignnya ya. Betul. Kan nggak lucu gitu ya tiba-tiba produk lokal tapi dijual Hot Wheels, Lego kan kayak jauh banget gitu. Ya benar sih. Walau emang tadi sebenarnya aku udah mau nanya tuh kayak oh berarti kalau produk luar nggak masuk ya? Iya, Tadi mau ditanyain. Iya, tuh berarti gitu. udah pasti nggak masuk Betul. Masuk sayangnya nggak masuk. Mungkin di lain kesempatan tapi kalau di sekarang nggak. Oke. Oke. Nah, selain syarat yang produknya harus brand lokal itu atau produk asli Indonesia, kira-kira apalagi sih Mas syarat dan caranya biar kita bisa jadi part of beli lokal? Oke, untuk syaratnya cukup yang produk lokal aja. Berarti habis ini kalau untuk caranya sendiri, jadi pertama-tama nanti si merchant ini harus mengajukan tokonya dia dulu ke pihak Tokopedia untuk kami verifikasi. Nanti ada formnya gitu sih. Nanti bisa masukin link, nama toko dan segala macam. Gunanya verifikasi itu untuk apa sih? Gunanya itu untuk kita ngecek dulu nih itu yang dijual benar produk lokal atau bukan. Nah, kalau semuanya udah aman, semuanya udah lolos, nanti baru bisa kami kontak lagi untuk join ke kampanye beli lokal. Caranya gitu sih. Oh, seperti itu ternyata ya Jen ya. Sangat menarik sih. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin mau ikutan, bisa tuh ikutin langkah-langkah yang tadi udah disebutkan sama Mas Dennis. Siapa tahu teman-teman penonton Topcast ini ada yang memang seorang pegiat UMKM atau berjualan jualan produk asli Indonesia yang dibuat oleh teman-teman sendiri. Betul banget. Kalau boleh tahu nih, memangnya Mas sama Mbaknya tertarik pengen jualan apa tuh kalau di kampanye beli lokal? Waduh, kalau ditanya mau jualan jual apa ya Jen ya? Karena setahu aku nih, Faya tuh sebenarnya punya bisnis ya. Oh iya, punya sih, tapi bukan di Tokopedia lah platformnya. Oh, bukan Tokopedia. Iya, betul. Ya mungkin aku abis ini akan mempertimbangkan dulu ya kira-kira nih akan join atau enggak, karena sebenarnya aku tertarik banget Mas dengan benefit yang didapat. Terus juga ini tuh emang lagi tren banget, jadi kayaknya membuka peluang yang cukup baik gitu kan ya, karena bisa jadi tulang punggung perekonomian negara kita apalagi ya kan. Selagi kita bisa bantu kenapa enggak ya nggak sih? Iya, benefitnya soalnya memang banyak gitu buat UMKM-nya, untuk ekonomi Indonesia dan juga untuk ya pekerja-pekerja atau pekerja-pekerja Indonesia yang belum dapat kerja, siapa tahu bisa keserap juga kan jadi kerja sama UMKM lokal. Wah, bener banget sih. One for all and all for one kalau menurut saya. Bener. Tapi emang sebenarnya selain yang usaha yang tadi kamu sebutkan itu, aku juga sebenarnya pengen bikin clothing brand gitu sih. Oh iya. Jadi aku emang saat ini juga lagi ngulik-ngulik nih buat nyari konveksi, nyari bahan dan sebagainya. Dan mungkin aja nanti aku mungkin suatu saat bisa ikut jadi part of beli lokalnya Tokopedia. Iya, menarik banget.
Nanti berarti ditunggu ya brand clothingnya kamu masuk ke homepage-nya Tokopedia nih. Benar, nanti saya yang pertama beli deh. Aku juga deh boleh, tapi jadi content creator juga ya kalau boleh ya. Bisa diam tidak. Oh, maaf ya Mas Dennis, ini teman aku emang suka kayak gini. Apa-apa, biar kita lebih rileks lah diskusinya. Betul. Tapi Mas Dennis sebenarnya nggak tegang kan untuk ngobrol-ngobrol sama kita nih? Enggak, pembawaannya soalnya santai, jadi saya juga rileks gitu kan. Apalagi tadi jenuh di jalan kan, Faya. Betul banget. Dan juga justru harusnya kita yang tegang gak sih? Oh iya, harusnya kita yang tegang ya. Oke, mungkin tadi kalau kita back to the topic tentang syarat ya, mungkin itu bisa juga dicatat nih sama teman-teman yang ada di rumah, karena syaratnya tadi udah disampaikan. Yang penting teman-teman punya produknya lokal dan nanti bisa dicek dulu sama teman-teman dari Tokopedia untuk diverifikasi apakah sudah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan. Terus kemudian kalau ternyata sudah aman, Mas Dennis akan memproses tahapan selanjutnya ya Mas. Saya juga pengen nambahin nih, kalau gimana, misalnya teman-teman penonton ada yang pengen ikut tapi bingung nih kira-kira apa mungkin di podcastnya ini masih ada beberapa yang bingung penjelasan cara joinnya, bisa aja nanti kontak ke customer service Tokopedia supaya bisa kami bantu, karena kan emang tujuan kami dari Tokopedia itu memang pengen membantu UMKM dengan setulus hati dan sebisanya kami supaya semua enak gitu, dari Tokopedia-nya enak, dari pembeli enak, dari pihak UMKM-nya juga enak gitu. Betul banget. Benar-benar menguntungkan dari segala sisi ya. Iya. Nah, mungkin aku mau izin ngasih ringkasan yang lebih mudah dipahami sama teman-teman kali Boleh, ya. Faya, silakan. Cara daftarnya. Nah, jadi sebenarnya cara daftarnya itu gampang banget nih teman-teman. Kalian cuma perlu kontak Tokopedia, terus kalian isi form. Iya. Kita tinggal menunggu verifikasi dari teman-teman Tokopedia aja soalnya ya. Karena Betul. siapa tahu ketika teman-teman di rumah pengen ikutan bisa dapat coverage yang lebih besar juga Bener, dari iya. Tokopedia. Gitu sih. Oke, mungkin kita sudahi perbincangan hari ini, bincang-bincang singkat hari ini, benar-benar sangat insightful banget kan, Jen? Betul banget Fayat. Tadi aku juga ngerasa bahwa emang obrolan kita hari ini tuh very insightful ya Mas Dennis, and thank you for that. Dan tentunya aku juga jadi tahu tentang UMKM lokal, terus beli lokal, campaign dari Tokopedia mungkin sekarang lagi berjalan, terus something new dari Tokopedia sekarang nanti akan ada sesuatu di homepage-nya ya yang akan kita tunggu-tunggu. Dan yang paling penting adalah tentang digitalisasi. Ternyata itu it's very important for us di zaman sekarang ya, yang yang super digital, semua Yes, lewat betul. handphone, lewat online. Kayak semua gitu. mau beli apapun lewat handphone, tinggal sekali klik langsung depan rumah. Iya, betul banget. Betul, aku setuju banget juga sama yang Janice bilang. Dan jujur Kenapa nih, ya, jujur Fayat ya? aku baru ngeh banget juga kalau ternyata kontribusi UMKM ke perekonomian Indonesia tuh sebesar itu. Dan Tokopedia ikut mendorong lewat kampanye beli lokal. Yes, betul banget. Dan apalagi tadi Mas Dennis juga ngejelasin tentang gimana UMKM itu makin kelihatan ya Mas Dennis ya lewat campaign beli lokal ini. Dan sebenarnya intinya membantu kita, khususnya membantu teman-teman yang ada di rumah untuk membangun bisnis yang baru merintis. Aku juga setuju banget sih dengan yang Janice bilang tadi. Terutama dengan adanya katalog khusus di Tokopedia, itu bisa membantu para pegiat bisnis yang masih baru, yang masih merintis, dapat dijadikan sebagai batu loncatan gitu kali ya. Agar mendapatkan exposure yang lebih dan juga pastinya profit yang lebih menguntungkan. Nah, dan juga sebelum kita tutup, ada nggak sih Mas Dennis pesan untuk para UMKM atau seller yang mungkin lagi nonton podcast kita atau mungkin lagi dengerin podcast kita saat ini? Pesan untuk UMKM sama penonton dari Topcast ya. Betul. Tentunya ada dong. Oke, untuk para penonton Topcast dan para pegiat UMKM, saya berpesan untuk terus kembangkan bisnis Anda, baik itu bisnis jasa atau bisnis produk, dan juga jangan takut nih untuk berpindah atau go ke digitalisasi. Kenapa? Karena dengan bantuan digitalisasi, bisnis kalian itu bisa semakin berkembang, coverage-nya semakin dapat banyak. Intinya sih begitu ya, Mas Fayat, kalau dari pesan saya gitu. Wah. Terima kasih Mas Terima Dennis kasih untuk banyak, Mas pesannya. Dennis. Semoga itu pesannya bisa sampai ke teman-teman yang ada di rumah ya, baik yang denger di Spotify atau mungkin nonton langsung di YouTube kita nih, Pak ya. Betul banget. Aku juga setuju banget sama apa yang Janice bilang. Semoga
semuanya dapat mengingat dengan baik ucapan yang tadi disampaikan oleh Mas Denis. Dan juga terima kasih banyak Mas Denis sudah menyempatkan untuk hadir di podcast perdana kita yaitu Topcast. Thank you so much. Sama-sama, makasih juga loh udah diundang karena ngobrol sama kalian tuh asik gitu. Ada santai banget, gak tegang gitu. Oke Mas Denis, terima kasih banyak karena jujur aku memang sangat menikmati juga ya dengan perbincangan kita hari ini. Kalau tadi Mas Denis ngerasa asik, aku keasikan denger Mas Denis ngomong nih Fayat. Betul banget. Tapi lebih ke kayaknya kita agak so asik ya. Gak apa-apa, jadi biar teman-teman di rumah juga ikut terbawa vibes funnya, ya gak sih Mas Iya Denis? kan, kalau vibes-nya fun, dengerin materi yang cukup berat ini kan juga jadi enjoy, lebih gampang dimengerti ya gak sih Mbak? Kayak gitu Iya, jadinya. betul banget Mas Denis. Iya. Oh iya, dan juga Mas, terima kasih banyak sekali lagi kita ucapin. Mungkin kapan-kapan kita bisa bikin podcast bareng lagi kali Oh ya. iya, menarik banget. Boleh. Nanti kita tinggal tektokan aja supaya sama-sama enak. Iya. Yes, Oke, betul banget. Tadi kita juga ada sempat tukeran kontak dengan Mas Denis. Nanti kapan-kapan kita akan Hubungi kembali. kembali untuk berada di Topcast episode selanjutnya. Oke teman-teman, itu dia episode perdana dari Topcast by Tokopedia di Balik Toko. Semoga obrolan hari ini bisa menambah wawasan kita semua, terutama tentang UMKM Indonesia dan kampanye beli lokal. Betul banget Fayat. Dan jangan lupa juga teman-teman yang ada di rumah untuk selalu dukung UMKM lokal dari Indonesia ya khususnya. Karena memang sekali. sekarang kualitasnya tuh nggak perlu diragukan. Karena teman-teman juga pasti tahu bahwa kualitas produk-produk lokal kita sudah sangat lebih baik. Yes, bener banget. Aku sangat setuju, terutama dengan kualitas produk UMKM yang saat ini bahkan menurutku sudah bisa bersaing di kancah internasional. Dan kalau kalian suka podcast ini, jangan lupa Like, comment, and subscribe. Kalian jangan lupa juga untuk mendengarkan versi audionya ada di Spotify kita yang Betul hadir banget. setiap hari Sabtu jam 11 pagi. Dan juga kalau mau melihat secara visual tentunya ada di YouTube Tokopedia. Betul, dan juga jangan lupa untuk selalu saksikan Topcast pada hari Sabtu pukul 11 pagi. Kita bakal hadir lagi dengan tamu-tamu yang gak kalah menarik dan topik-topik seru lainnya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman yang ada di rumah karena sudah menyaksikan obrolan singkat kita bersama dengan Mas Denis hari ini, yaitu dengan aku dan juga Fayat. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di Topcast selanjutnya. Topcast Di Balik Toko. Oke, dan juga sampai ketemu di episode berikutnya. Bye guys. Bye.